Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Tia, dengan membawakan materi terkait konstruksi tubuh ideal di media sosial, kritik terhadap body image dan realitas yang tersingkirkan. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi ruang publik yang sangat kuat dalam membentuk persepsi masyarakat, termasuk pandangan tentang tubuh ideal atau body image. Pengaruh media sosial dalam membentuk pandangan ini seringkali membawa dampak psikologis yang serius bagi penggunanya, terutama pada remaja dan orang muda. Dalam analisis ini, kita akan membedah bagaimana media sosial mengonstruksi standar tubuh ideal, serta dampak negatif yang timbul dari fenomena tersebut, dengan menggunakan teori media dan kritik sosial. 1. Media sosial sebagai panggung untuk tubuh ideal. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter telah memungkinkan individu untuk menunjukkan diri mereka, membagikan pengalaman, dan terhubung dengan orang lain. Namun, platform ini juga menjadi medium untuk mempertontonkan tubuh ideal yang seringkali tidak realistis. Hal ini didorong oleh algoritma yang cenderung memprioritaskan konten dengan gambar-gambar tubuh yang sesuai dengan standar tertentu, yang langsing, berotot, atau tampil sempurna. Foto-foto yang mengagungkan bentuk tubuh semacam ini semakin diperkuat oleh filter dan pengeditan, menjadikan representasi tubuh yang dilihat di media sosial jauh dari kenyataan. Teori media Marshall McLuhan yang menyatakan bahwa medium adalah pesan sangat relevan dalam konteks ini. Medium atau platform media sosial tidak hanya memfasilitasi penyebaran pesan, tetapi membentuk dan menentukan jenis pesan apa yang dianggap penting. Dengan kata lain, karena media sosial lebih menghargai visual, konten yang menarik perhatian dengan gambar yang sempurna lebih mudah diterima dan diperbanyak, sehingga memperkuat pesan bahwa tubuh ideal adalah yang terlihat seperti dalam unggahan-unggahan tersebut. 2. Efek media sosial terhadap body image. Media sosial melalui penyebaran representasi tubuh ideal yang sempit mempengaruhi bagaimana individu menilai diri mereka sendiri. Banyak pengguna media sosial yang mengalami tekanan untuk memenuhi standar tubuh yang mereka lihat secara terus-menerus. Psikolog Albert Bandura, dengan teori belajar sosialnya, menjelaskan bahwa manusia cenderung belajar dari apa yang mereka lihat di sekitarnya. Ketika individu terus-menerus terpapar pada tubuh yang sempurna di media sosial, mereka mulai percaya bahwa inilah standar tubuh yang seharusnya mereka miliki. Tekanan ini menyebabkan munculnya masalah psikologis yang beragam, seperti rendahnya rasa percaya diri, kecemasan, hingga depresi. Banyak remaja yang berusaha mengikuti standar tubuh ini, bahkan terjerumus dalam pola makan tidak sehat, atau lebih jauh, gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Media sosial dengan demikian berperan sebagai kekuatan budaya yang mengajarkan bahwa tubuh harus tampil dengan cara tertentu agar diterima dan dihargai. Teori media Marshall McLuhan yang menyatakan bahwa medium adalah pesan sangat relevan dalam konteks ini. Medium atau platform media sosial tidak hanya memfasilitasi penyebaran pesan, tetapi membentuk dan menentukan jenis pesan apa yang dianggap penting. Dengan kata lain, karena media sosial lebih menghargai visual, konten yang menarik perhatian dengan gambar yang sempurna lebih mudah diterima dan diperbanyak, sehingga memperkuat pesan bahwa tubuh ideal adalah yang terlihat seperti dalam unggahan-unggahan tersebut. Ketiga, kapitalisasi atas ketidakamanan tubuh, body insecurity. Peran kapitalisme dalam memanfaatkan ketidakamanan terkait body image juga tidak bisa diabaikan. Industri kecantikan dan kebugaran seringkali memanfaatkan ketidakpuasan tubuh yang muncul akibat standar tubuh di media sosial ini. Mereka memasarkan produk-produk seperti suplemen diet, produk perawatan kulit, hingga peralatan kebugaran dengan janji untuk memperbaiki atau meningkatkan tubuh. Sistem kapitalis di sini memainkan perannya dengan mengeksploitasi rasa tidak percaya diri pengguna media sosial, menciptakan sebuah lingkaran yang tak berujung di mana ketidakpuasan terhadap tubuh mengarah pada konsumsi produk tertentu untuk mencapai tubuh yang diinginkan. Analisis ini merujuk pada teori kritik sosial Karl Marx yang menyatakan bahwa dalam sistem kapitalisme, individu dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini, ketidakamanan tubuh menjadi sebuah komoditas dan pengguna media sosial menjadi objek konsumen yang terus-menerus didorong untuk membeli produk yang dianggap dapat menyempurnakan tubuh mereka. Dengan demikian, industri kecantikan dan kebugaran yang bergerak di media sosial turut memainkan peran besar dalam memperkuat standar tubuh ideal yang menindas. 4. Pola eksklusi dan stigma sosial. Standar tubuh ideal yang disebarluaskan di media sosial juga menimbulkan efek eksklusi, yaitu mengeksklusi atau menyingkirkan tubuh yang tidak sesuai dengan standar tersebut. Orang dengan tubuh yang berbeda dari gambaran sempurna seringkali mendapatkan stigma negatif, baik dari lingkungan online maupun offline. Mereka bisa mengalami perundungan, bullying, atau kritik yang memperparah ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Menurut teori representasi Stuart Hall, media bukan hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk dan menciptakan realitas. Dalam hal ini, media sosial tidak hanya menunjukkan tubuh-tubuh yang ideal, tetapi menciptakan realitas baru, di mana tubuh lain dianggap tidak layak atau tidak cukup baik. Hal ini mempertegas pemikiran bahwa mereka yang tidak masuk dalam standar tersebut tidak memiliki tempat atau tidak layak dihargai, menciptakan sistem sosial yang diskriminatif. 5. Tantangan dalam menghadapi realitas tubuh yang beragam. Meskipun semakin banyak gerakan yang mendukung keberagaman tubuh, seperti gerakan body positivity atau body neutrality, namun media sosial seringkali meresponnya dengan ambivalen. Gerakan ini yang pada awalnya bertujuan untuk merangkul semua jenis tubuh tanpa memandang bentuk, ukuran, atau warna kulit, seringkali masih tersisihkan di media sosial karena algoritma dan sistem media yang memprioritaskan standar tertentu. Gerakan ini bahkan kadang dikomodifikasi dan dijadikan tren oleh merek atau selebriti yang sebenarnya masih menjunjung standar tubuh tertentu, sehingga pada akhirnya menjauhkan pesan asli dari gerakan ini. Dalam perspektif Michel Foucault, sistem kekuasaan modern bekerja melalui pengaturan dan pengendalian representasi. Media sosial, dalam hal ini, berfungsi sebagai panoptikon, di mana tubuh individu terus-menerus dinilai, diawasi, dan dibandingkan, sehingga memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang tersirat tentang bagaimana tubuh mereka harus terlihat. 6. Melampaui standar, menyadari keberagaman tubuh sebagai wujud. Perlawanan-perlawanan terhadap standar tubuh ideal di media sosial membutuhkan kesadaran kolektif yang lebih dalam tentang nilai tubuh yang beragam dan otentik. Perlu ada upaya pendidikan tentang literasi media untuk membantu pengguna, khususnya generasi muda, memahami bahwa apa yang mereka lihat di media sosial tidak selalu merepresentasikan realitas. Mengajarkan kemampuan berpikir kritis kepada generasi muda dapat membantu mereka untuk menghindari jebakan persepsi tubuh yang ideal, serta memberi mereka kekuatan untuk menghargai tubuh mereka sendiri tanpa perlu mengikuti standar tertentu. Selain itu, kolaborasi antara platform media sosial, pemerintah, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk mengembangkan regulasi yang melindungi pengguna dari dampak negatif representasi tubuh yang merusak. Misalnya, peraturan yang mewajibkan selebriti atau influencer untuk menyebutkan jika foto yang mereka unggah sudah diedit atau diubah. Langkah seperti ini diambil untuk membantu menciptakan ruang yang lebih sehat dan inklusif bagi semua tipe tubuh di media sosial. Kesimpulan, media sosial telah membentuk pandangan masyarakat tentang tubuh ideal yang sempit dan seringkali tidak realistis. Standar ini membawa dampak negatif pada kesehatan mental individu, memperburuk ketidakpercayaan diri, serta memperkuat pola konsumsi yang eksploitatif. Industri kapitalis pun semakin memperkeruh situasi dengan memanfaatkan ketidakamanan tubuh sebagai komoditas. Fenomena ini menciptakan sistem sosial yang diskriminatif, di mana tubuh yang tidak sesuai standar dianggap tidak layak dan direndahkan. Untuk melawan dominasi standar tubuh ideal di media sosial, masyarakat perlu diajarkan untuk menghargai keberagaman tubuh, dan platform media sosial harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang diakibatkan oleh konten-konten mereka. Pemahaman akan keberagaman tubuh serta kemampuan untuk berpikir kritis akan menjadi fondasi yang penting dalam menghadapi realitas digital yang terus berkembang. Sekian dari saya, Aliftia. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silahkan diajukan. Terima kasih.